Menarik karena nanti malam lah ya berarti ya, Ya. atau besok pagi kita bisa menyaksikan dilantiknya kembali Donald Trump sebagai presiden ke-47 di Amerika Serikat. Ya. Bagaimana BNI Asset Management memandangnya, sentimennya seperti apa yang ditimbulkan? Ya, kalau terkait sentimen sebenarnya kita dari market sebenarnya udah bereaksi ya. Berapa bulan terakhir, mungkin 3 bulan terakhir juga udah banyak reaksi anticipating apa yang terjadi di Trump 2.0 dengan melihat kembali yang waktu Trump periode pertama. Jadi volatilitas sebenarnya sudah terjadi gitu kan. Dan sekarang sebenarnya this is the milestone gitu. Today is the milestone. Jadi begitu itu udah reach, I think satu milestone sudah tercapai dan market tinggal melihat lagi apa yang sebenarnya akan realisasi dan yang sebelumnya di-expect oleh market kebijakan-kebijakan Trump tadi tersebut. Jadi kita sih sebenarnya melihat volatilitas itu akan tetap ada dan melihat, tapi skalanya lah yang akan kita lihat dengan actual policy yang dikeluarkan oleh Trump. Karena sebelumnya kan market sebenarnya udah adjust gitu kan. Tinggal melihat nanti ekspektasi ini seberapa berbeda dengan yang actual policy yang dikeluarkan oleh Trump. Tapi kita melihat sebenarnya di first Q ini volatilitas tuh masih tetap akan berlanjut. Gitu. Volatilitas masih akan tetap berlanjut. Kira-kira apa yang Anda ekspektasikan akan terjadi di probably first half 2025 ini dengan adanya regulasi-regulasi yang akan dikerahkan oleh Trump dan berpengaruh terhadap pasar keuangan global dan ultimately akan berpengaruh pada pasar keuangan kita, Mas? Ya, I think paling penting adalah dari US dollar. Kalau kita lihat kan US dollar udah teradjust gitu ya, dia menguat terhadap saya rasa semua mata uang di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Dan kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat swap point ke depan atau NDF ke depan, sebenarnya dari sisi rupiah, market udah lebih stable gitu ya. Jadi mereka cuma price in pelemahan rupiah di bawah 2%, which is very normal gitu. Jadi kita berharap kalau melihat itu volatilitas tetap ada, terutama di rupiah, tapi harusnya sekarang udah tidak dalam mode seperti panik gitu ya. Kalau panik itu sebenarnya kita ngelihat kayak misalnya waktu COVID dulu, orang expect rupiah itu dalam setahun melemah 4-5%, which is yang terjadi sebenarnya tahun lalu rupiah melemah hampir 5% gitu. Dan itu satu. Terus yang kedua, jadi kita lihat sih sebenarnya volatilitas dari sisi rupiah masih ada, US dollar akan tetap masih kuat, tapi mungkin tidak tidak dalam trajektori yang menguat sangat signifikan seperti tahun lalu, itu yang kita expect. Terus yang kedua, dengan hal itu, dengan stabilitas itu kita berharap capital inflow kembali masuk di pasar modal. Mungkin bertahap ya, sambil melihat tadi ya stabilitas rupiah tadi. Yang kedua adalah selanjutnya adalah kita ingin melihat juga dari kebijakan-kebijakan itu tentunya dampak terhadap inflasi di US. Karena kan kita sempat melihat juga bahwa Trump sebenarnya memang dia akan negotiating hard on the trade, tapi dia juga berharap supaya inflasi bisa dijaga antara lain dengan memperkuat produksi oil and gas supaya harga minyak itu tidak naik. Jadi itu salah satu realisasi yang kita ingin tunggu dari kebijakan Trump tadi. Tapi kalau kita lihat tadi ya, US inflation sebenarnya tahun lalu agak turun dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi persistently di situ gitu, 2,9%. Padahal market berharap bisa lebih turun sedikit, sehingga nanti Fed Fund Rate akan bisa di-cut lebih jauh. So far kita lihat Fed Fund Rate dari expectation market, ini tuh ekspektasinya untuk cut-nya terus turun gitu ya. Mungkin di awal-awal tahun lalu berharap tahun ini ada 4 kali cut, terus kemudian turun jadi 2 kali. Kalau sekarang, kalau kita lihat di probability index-nya, most likely cuma 1 kali di Juni atau Juli tahun ini, dan itu juga belum sangat confident gitu ya, probabilitasnya masih 50-50 sekali gitu. Jadi masih sangat bisa berubah. Tapi kalau kita lihat market tadi yang saya bilang udah adjust gitu, expectation-nya down. Dan kita berharap tahun ini udah near to the bottom gitu. Iya. Nah Mas, di luar ekspektasi pasar, kemarin kan BI menurunkan suku bunga di 25 basis poin. Betul. Ya. Ini juga berpengaruh ke nilai rupiah. Betul. Ya. Sekarang berada di kisaran 16.300 atas ya, tepatnya di 16.400-an. Nah, bagaimana juga Anda melihat kira-kira pergerakan rupiah ini juga akan berpengaruh terhadap orang mengalokasikan asetnya? Yes. Dan seperti apa juga dampak dari keputusan suku bunga Bank Sentral ini berpengaruh terhadap SBN yang dalam kisaran 5-10 tahun dan beberapa tenor bonds lainnya? Iya, memang ini very surprising juga ya langkah BI minggu lalu. Kita juga tidak expect bahwa dia akan cut. Kita pikir karena rupiah tadi masih dalam tren melemah, walaupun sudah tidak terlalu volatile, dia akan stay. Tapi ternyata dia cut. Efeknya dua. Memang kalau kita lihat rupiah setelah itu langsung melemah sekitar 0,4%, hampir 0,4%. Tapi seperti saya bilang tadi, itu sebenarnya
masih dalam rentang pergerakan yang masih normal. Karena tadi kita lihat forward-nya itu nggak lompat. Kalau orang melihat bahwa itu very negatif, forward akan lompat gitu, lebih dari 4% gitu. Nah, kita lihat itu masih very soft sekarang, di bawah 2%. Bahkan forward-nya itu turun dibandingkan minggu sebelumnya lagi. Jadi turun hampir kayak 20 basis. Dari sebelumnya mungkin orang expect melemah sekitar 1,8%, jadi turun sekitar 1,6%. Jadi reaction market so far di rupiah walaupun dia melemah masih normal. Dan mungkin ini juga masih dalam tahap adjustment itu karena di negara-negara tetangga kita juga kan mata uangnya melemah. Biasanya kalau mata uang gitu ya kita begitu peers kita melemah, kita juga harus adjust gitu ya, melemah supaya kita tidak overvalue juga dari sisi rupiahnya. Nah, terus kemudian yang penting juga sebenarnya kalau di bond market minggu lalu itu ada relatively minggu lalu agak flat, tapi memang di tengah minggu itu sempat yield kan naik tinggi ya. Terus kemudian drop lagi, dropnya lumayan banyak sekitar 20 basis point in general. Tapi kalau saya melihat ini bukan hanya faktor dari tadi BI cut ya. Karena ada beberapa faktor lain terutama dari US. Karena US Treasury yield sempat shoot up ke 4,8 terus turun lagi 20 basis. Nah, ini yang lebih mendrive mengapa bond yield kita minggu lalu itu turun banyak. Dan yang turun yang paling banyak itu sebenarnya yang short and tenor, yang paling short tenor-tenor yang jangka pendek. Jadi itu dia turunnya bisa 20-an basis di akhir minggu itu turun sekitar 10-an basis. Terus tapi yang longer tenor justru turunnya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin hanya 2 basis. Jadi ini yield curve-nya kita kembali normal sebenarnya, agak lebih normal steepening. Terus kemudian ditolong juga akhir minggu lalu SRBI yield paling panjangnya yang setahun itu turun sekitar 20 basis. Jadi ini of course part of strategi yang dilakukan oleh BI ya. BI rate cut, kemudian SRBI diturunin. Karena memang sejalan nih, dia bilang menurut BI dia akan pro growth sekarang kebijakannya untuk fokusnya. Jadi pro growth walaupun compensating monetary apa bagaimana? Betul, saya pikir mereka nggak melakukan itu tanpa kalkulasi yang matang ya. Nah, tapi maksudnya dalam kalkulasi yang matang itu berarti rupiah di rentang berapa, Mas? Kalau kita lihat tadi, kalau saya pikir yang saya sekarang ini adalah itu tadi pelemahan up to 1.6% itu dalam 1 tahun ke depan. Ya, dan sekarang masih di kisaran? Sekarang kan di 16.350. Pelemahan ya, year on year-nya di kisaran berapa sekarang? Masih di kisaran 1. Iya, saya pikir sih masih di angka itu ya 1,6% itu, which is masih reasonable gitu. Jadi kalau misalnya yield kita 7 kurangnya 1,6 versus current US Treasury yield masih ada plus sedikit. Jadi